Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran tematik, yaitu tema 5 pahlawanku subtema 2. Anak-anak, hari ini Ibu akan menceritakan kisah tentang Bapak Presiden pertama yang ada di Indonesia. Siapa? Ada yang tahu? Betul, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau juga dijuluki dengan julukan Bapak Proklamator Indonesia karena beliaulah yang membacakan teks proklamasi Indonesia pertama kali saat kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari ini Ibu akan menceritakan kisah tentang Insinyur Soekarno. Kalian simak baik-baik ya kisahnya. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno atau Bung Karno menjadi sosok yang dikagumi hingga saat ini. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosro-Dihardjo dan Ida Ayu Nyoman-Rai. Pendidikan dasar hingga SMA ditempuh Soekarno di Tulungagung, Mojokerto, dan Surabaya. Usai tamat dari HBS, Soekarno berkuliah di Teknische HGT Bandung, sekarang dikenal ITB, dan lulus dengan gelar Insinyur Teknik pada tahun 1926. Pada 1916, Soekarno pernah tinggal di rumah HOS Djokraminoto atau pendiri Sarekat Islam. Soekarno muda mulai belajar berpolitik dan berpidato, bahkan aktif menulis di koran harian Utusan Hindia yang dikelola oleh Djokraminoto. Kiprah Soekarno pun berlanjut ke bidang politik. Kemudian, sang proklamator merumuskan ajaran Merhainisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI atau Partai Nasional Indonesia pada 4 Juli 1927. Tujuan berdirikannya partai ini adalah untuk menuju Indonesia merdeka. Kompeni yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno karena partai ini bertujuan Indonesia merdeka, akibatnya Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang berada di Bandung pada 29 Desember 1929. Bebas pada tahun 1931, beliau bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya. Akibatnya beliau kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke ND Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian ia dipindahkan ke Bengkulu. Perjuangan panjang Soekarno tidak sia-sia. Bersama dengan Bung Hatta, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka.
Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Soekarno mengenalkan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih sebagai Presiden pertama Indonesia. Soekarno menjabat sebagai Presiden hingga tahun 1966. Gejolak ekonomi, sosial, politik, dan pemberontakan gerakan 30 SPKI yang menewaskan sejumlah perwira TNI membuat kekuasaan Bung Karno redup dan akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Insinyur Soekarno meninggal dunia di RSPAD pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar dekat makam sang ibunda. Saat peringatan Hari Pahlawan tahun 1986, Presiden Soeharto memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu pahlawan yang memiliki peran yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya bersama dengan pahlawan yang lainnya tidaklah mudah, sampai bisa membuat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, Insinyur Soekarno juga menjadi Presiden pertama Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Sampai pada akhirnya, Soekarno dan pahlawan lainnya berhasil memerdekakan Indonesia. Soekarno berperan sebagai perumus naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga pembaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jiwa nasionalismenya sangat tinggi, sehingga ia berani melawan bangsa asing yang berusaha memporak-porandakan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Baginya, kemerdekaan sudah selayaknya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya segelintir elit politik. Bahkan, ia terkenal sebagai salah satu tokoh besar dunia. Ia sangat lihai dalam persoalan retorika. Maka tak heran jika pidato-pidatonya memuat kata-kata dan makna mendalam di hati masyarakat. Dengan masa jabatan 21 tahun dari 18 Agustus 1945 sampai 12 Maret 1966, tentu banyak prestasi dan pencapaian yang dihasilkan oleh Soekarno. Sebelum beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau sudah menggagas dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah salah satu bukti dari visi Bung Karno tentang pentingnya dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Demikianlah sejarah perjuangan Insinyur Soekarno dalam meraih kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajahan kolonial Belanda. Berikut pesan terakhir Bung Karno untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah.
rakyat